Kristus Yesus, dimanapun Anda sekarang berada, kita akan segera memulai ibadah kita secara online. Mari kita siapkan diri kita dan dengarlah panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 hingga 7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita akan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini sebagaimana adanya kami boleh beribadah meskipun secara online di tempat kami masing-masing. Tetapi kami boleh terus mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga, untuk keadaan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, untuk kami boleh melewati masa-masa sulit di masa-masa pandemi ini. Tuhan, ampuni setiap kami. Ketika kami seringkali gagal, seringkali kami lalai, seringkali kami ya Bapa mengutamakan keadaan kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri, kami gagal untuk datang ke dalam tangan-Mu. Kami datang hari ini ya Bapa, untuk kami boleh menaikkan puji syukur kami, seraya kami juga memohon akan pengampunan dosa-dosa kami, kegagalan kami, ketidakpercayaan kami kepada Engkau. Ampuni setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh kembali fokus kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau yang melihat motivasi kami di dalam beribadah. Engkau yang akan menolong setiap kami. Biarlah motivasi kami hanyalah menyembah Engkau, mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan ibadah secara online di Elion Rungkut ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dengarlah berita anugerah yang terambil dari Roma 8. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Dia telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang menjadi pembela bagi kita. Mari kita sembah dan tinggikan Raja kita, Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan, Yesus Kristus yang termulia.
Raja atas, Raja atas, segala raja, termulialah Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu. Tangan kanan-Mu Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kanan-Mu Tuhan, menghancurkan musuh. Kitab Keluaran pasal 15 merupakan nyanyian Musa dan Israel. Saat Musa berhasil membawa bangsa Israel lepas dari kejaran Raja Firaun, di mana Tuhan menolong Musa, membuat laut Teberau menjadi terbelah dan menjadi tanah kering sehingga mereka bisa menyeberanginya. Bila Tuhan memberi pertolongan bagi Musa dan bangsa Israel tepat pada waktu saat mereka terjepit di antara laut dan pasukan musuh, maka Tuhan yang sama pasti akan menolong setiap kita tepat pada waktunya. Bagaimanapun keadaan, situasi dan pergumulan hidup yang saudara alami, janganlah takut dan gentar. Percayalah, Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan. Mari yang percaya bersama-sama menaikkan pujian, Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, kita tidak usah takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan
Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Tuhan Yesus akan selalu berada di pihak kita dan memberikan kita kemenangan. Keadaan dan zaman boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah dan selalu tergenapi. Tuhan kita Yesus Kristus tetap setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita di dalam menghadapi segala perkara kehidupan. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Tan Huasan, mari kita mempersiapkan hati. Kiranya setiap kita bisa menerima hikmat dan janji firman Tuhan. Dan kita boleh percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Nya yang hidup di dalam kita. Percaya bukan karena melihat. Dalam-Mu Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Biarlah kekuatan di dalam hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita puji. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa.
ketika kami memujikan puji-pujian ini ya Bapa, biarlah pujian ini boleh ada di tengah-tengah setiap hati kami, di tengah-tengah setiap keluarga kami, ketika kami benar-benar percaya bukan karena melihat, namun firman-Mu itu yang senantiasa digenapi di dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu yang tidak akan pernah berubah. Zaman boleh berubah, ketika kami ibadah juga boleh berubah secara online pada pagi hari ini. Namun firman-Mu itu tetap akan menyegarkan, akan tetap senantiasa kami pegang di dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami gagal Tuhan, oleh karena itu kami rindu hari ini kami boleh disapa dengan kebenaran firman-Mu yang akan terus senantiasa menguatkan kami, yang akan terus senantiasa mengingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh mempercayai Engkau sebagai Tuhan, Allah sang pemilik kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, urapi setiap kami hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh bukan saja mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, namun kami diberikan kuasa untuk melakukannya juga di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi, yang ada di rumah maupun saudara sekalian. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mempercayai Tuhan di saat sulit. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan tampil di layar HP maupun layar laptop Bapak Ibu saudara sekalian. Yaitu kita akan bersama-sama baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lumayan banyak, karena itu saya baca agak lebih cepat gitu ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Siklag Terbakar Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Nah, ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing kepada anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang diberikan kemampuan, kekuatan untuk kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ngomong tentang mempercayai Tuhan di saat sulit, ternyata 1-2 bulan terakhir ini ada begitu banyak kejadian bunuh diri yang ada di sekitar kita gitu ya.
Yaitu yang pertama, secara cepat kita akan melihat bahwa di lamannya Suara Surabaya, karena kita ini tinggal di Surabaya, kita biasanya seringkali mendengarkan radio Suara Surabaya. Maka di sana di laman Suara Surabaya Net ini, di sana ada tampilan yaitu yang menyatakan bahwa pasien COVID-19 di Rumah Sakit Haji Surabaya nekat bunuh diri. Dari lantai 6 itu langsung nekat untuk bunuh diri karena sudah divonis dia menderita COVID-19. Itu terakhir terjadi pada tanggal 30 Juli. 30 Juli akhir bulan lalu gitu ya. Kemudian secara cepat pula kita akan lihat di kompas.com. Itu jelas di sana dikatakan ada calon mempelai pria yang seharusnya memiliki sukacita untuk boleh mendapatkan pasangan hidup, untuk boleh menempuh hidup yang baru. Kenyataannya dia mendapatkan firasat buruk dan hingga akhirnya dia melakukan bunuh diri dan dihujat di medsos. Itu tanggal 7 Agustus. Ternyata kejadian bunuh diri tanggal 7 Agustus calon mempelai pria ini, maka kalau kita lihat di Singapura itu pandemi membuat frustasi semua orang. Banyak pekerja migran di Singapura itu bunuh diri. Sama tanggal 7 Agustus. Dan kalau kita lihat di CNN pun gitu ya, bahkan aktor Bollywood gitu ya, Samir Sharma meninggal dunia karena bunuh diri. Di hari yang sama tanggal 7 Agustus itu, di belahan bumi kita di Surabaya terjadi bunuh diri. Ternyata tidak saja terjadi di Surabaya. Di belahan dunia yang lain terjadi begitu banyak orang bunuh diri. Mereka adalah orang-orang yang putus asa, mereka adalah orang-orang yang frustasi dan berlanjut ke stres, berlanjut ke depresi yang berlebihan. Depresi itu bisa terjadi, bisa saja karena akibat keuangan, efek dari pandemi COVID-19 ini, dari akibat keuangan, kekurangan pilihan untuk bekerja. Sehingga rame-rame orang-orang itu buka online gitu ya, dengan belajar untuk memasak dan sebagainya. Karena enggak ada pilihan lagi, kekurangan pilihan untuk bekerja. Bahkan berkurangnya penghasilan, ada yang berkurang 30%, ada yang berkurang 50%, ada juga bahkan yang kehilangan 100% di dalam pekerjaannya, di dalam penghasilannya. Terjadilah perubahan gaya hidup yang drastis, kesepian yang dibarengi dengan kekhawatiran akan masa depan. Bagaimana melewati segalanya ini. Bagaimana untuk melewati masa-masa sulit ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada orang yang melewatinya putus asa, depresi secara berlebihan itu dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Itu di satu ekstrim, yang lainnya adalah ada sebagian juga yang melewatinya dengan mematikan segala proses, segala perasaan yang ada di dalam dirinya. Ada orang itu yang melewatinya dengan mematikan segala hal, segala perasaan, segala emosi yang ada di dalam dirinya. Yaitu dengan paham stoicisme. Paham ini dianut oleh orang-orang stoik, yaitu orang-orang yang mengabaikan segala bentuk emosi, berpikir secara rasional, kemudian menganggap emosi itu sebagai bagian dari dirinya yang rendah. Sehingga dia dengan rasional, dia akan berpikir terus bahwa ya sudahlah kalau begitu, harus ada penerimaan diri, harus ada kalau begitu emosi untuk terlalu berlebihan bersedih itu tidak perlu. Jadi dia pun juga akan menyatakan terlalu bersukacita pun tidak bisa. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, banyak sekali hal-hal ini yang sekarang ini berkembang kembali stoicisme ini. Padahal ajaran stoicisme itu berkembangnya adalah 100 sampai 125 sebelum Masehi, itu pada waktu zaman Helenisme berkembanglah ajaran ini. Dan ketika di masa pandemi ini, ketika kita boleh search di internet, stoik, orang-orang stoik ini banyak sekali menampilkan ajaran-ajaran ini gitu ya.
ada 3 langkah mudah cara hidup dengan stoik ini. Ada 7, ada 5 dan sebagainya. Apakah hal itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita masa-masa sulit ini? Ekstrim yang satu, merasa putus asa, merasa sendirian, akhirnya bunuh diri. Ekstrim yang satunya lagi adalah dengan berpikir secara rasional, menghilangkan emosi sebagai bagian dirinya yang rendah itu. Yang tentu saja semuanya itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mengapa saya katakan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab? Karena dengan jelas Allah itu juga punya emosi. Allah itu bisa marah, Allah itu bisa merasakan duka cita ketika kita anak-anaknya, umat pilihannya tidak seturut dengan kehendaknya. Allah juga akan merasakan sukacita ketika ada orang yang diselamatkan. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ingin juga merasakan, gitu ya, merasakan bagaimana perasaan kita ketika sedih, perasaan kita ketika senang, juga merasakan bagaimana sulitnya hidup di zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman yang penuh dengan frustasi, zaman-zaman orang yang kehilangan arah, kehilangan pekerjaan, antara hubungan-hubungan yang sudah retak, antara suami dan istri karena penghasilan tidak ada, pengeluaran begitu banyak. Antara orang tua dengan anak karena harus mendampingi anak sekolah dan sebagainya. Bolehkah kalau begitu emosi kita itu dipengaruhi keadaan? Tentu saja boleh. Tetapi tidak membiarkan diri kita makin larut di dalam keadaan emosi-emosi itu. Menyerah pada keadaan yang menghimpit kita. Itulah yang tidak diinginkan. Kita boleh sekedar untuk membiarkan kita ini larut di dalam keadaan emosi, tetapi tidak sampai kemudian mengalami keadaan yang fatal, keadaan hal-hal yang bertentangan yang tidak dianjurkan di dalam Alkitab. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dialami oleh Daud. Bagaimanakah Daud itu dapat menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan ketika mengalami saat-saat sulit di tengah himpitan keadaan yang Daud alami. Nah, Daud itu menghadapi kesulitan. Kesulitan apa sih yang akan dihadapi oleh Daud gitu ya. Di dalam bagian perikop kita yang kita baca ayat 1 hingga 10 tadi, itu dikisahkan bahwa Siklak itu dibakar habis, istri dan anak-anak Daud itu ditawan. Dan bagaimana Daud tetap berpegang kepada Tuhannya di masa-masa situasi itu. Siklak itu adalah diberikan, suatu daerah yang diberikan oleh Raja Akis kepada Daud dan orang-orang yang di dalam pengejaran Raja Saul. Pada waktu itu Daud ini meminta bantuan gitu ya kepada Raja Akis yang merupakan raja dari bangsa Filistin. Dan akhirnya Raja Akis itu memberikan daerah Siklak kepada Raja Daud dan orang-orang yang dikejar oleh Saul itu. Akhirnya Siklak ini menjadi kekuasaan bagi Daud. Dan Daud di saat berperang mendampingi Raja Akis, mendampingi bangsa Filistin untuk melawan bangsa Israel, otomatis Siklak ini akhirnya ditinggalkan oleh Daud dan para pengikutnya untuk barengi Raja Akis, barengi tentaranya untuk Raja Akis ini berperang melawan berperang melawan bangsa Israel. Kemudian karena bangsa Israel ini tahu bahwa Daud ini kan juga dari bangsa Israel gitu ya. Takut karena kalau Daud ini pas jangan-jangan sebagai pengkhianat. Kemudian para prajurit dari bangsa Filistin ini mengatakan kepada Raja Akis, suruhlah pulang kalau begitu Daud itu enggak usah barengi. Itu kita bisa baca di pasal 27 Bapak Ibu. Ketika disuruh pulang itulah dia harapannya itu sudah kecewa gitu ya, disuruh pulang gitu ya karena merasa tidak dipercaya. Dengan harapan dia pulang itu bisa dihibur, ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anak-anaknya. Tetapi ternyata yang dilihat adalah Siklak itu ternyata dibakar habis oleh orang-orang Amalek yang menggunakan kesempatan ketika Daud tidak ada di sana, tidak ada di Siklak.
Kemudian bukan saja itu, orang-orang Amalek bukan saja membakar habis, ternyata istri dari Daud yaitu Ahinoam dan Abigail serta anak-anaknya itu juga ditawan, tetapi mereka tidak membunuhnya. Bahkan di dalam ayat 6a itu jelas rakyat itu akhirnya marah, para pengikut dari Daud itu marah gitu ya, karena apa? Karena istri dan anak-anak mereka juga ditawan Bapak Ibu. Akhirnya mereka mengancam akan melempari Daud dengan batu. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar menghancurkan, menghimpit bagaimana perasaan Daud. Ketika dia kecewa, ketika dia melihat kenyataan bahwa kotanya, tempat Ziklag ini telah dibakar habis. Ketika dia melihat ingin ketemu dengan istri dan anak-anaknya, ternyata tidak bisa ketemu dan akhirnya dia menjadi, anak-anak dan istrinya itu menjadi tawanan dari orang-orang Amalek. Bagaimanakah Daud ketika pada saat itu tetap berpegang kepada Tuhannya, yang sampai saat ini juga menjadi Allah kita, yang juga menjadi Tuhan kita. Sama Bapak Ibu keadaannya. Keadaan kita saat ini sedang terhimpit. Kita tidak ada lagi penghasilan. Ketika kita belajar untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan yang baru, sangat sulit. Guru-guru pun juga akan mengalami keadaan-keadaan yang perlu menyiapkan materi terlebih dahulu, kemudian harus secara online. Ada juga begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk eksis, untuk keberadaannya ini bisa eksis gitu ya. Bagaimana caranya untuk tetap senantiasa berpegang kepada Tuhan? Nah, yang pertama Bapak Ibu, Daud ternyata waktu sangat terjepit itu, Daud menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Daud sangat terjepit, Daud menguatkan kembali kepercayaannya kepada Allahnya di ayat yang 6. Mengapa Daud bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Daud tahu bahwa Allahnya itu sudah Allah yang menciptakan dia. Daud tahu bahwa dia telah dipilih oleh Allah sebagai umat pilihannya, telah ditebus dengan darah yang mahal, dengan memelihara dia, dengan terus memberkati dia. Bagaimanakah dengan kita? Mari kita bersama-sama di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan masa-masa sulit ini, kita kembali menguatkan kepercayaan kita kepada Allah itu. Bagaimanakah pengenalan kita pada Tuhan? Sudahkah kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan kita, yang telah memilih kita, yang telah menebus kita, yang telah memelihara kita, bahkan memberkati kita hingga pada saat ini. Siapakah atau apakah kalau begitu yang kita akan percayai? Siapa yang kita percayai? Apa kalau begitu yang kita percayai? Selain Tuhan kita, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Tuhan kita juga. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita mengandalkan harta benda, mengandalkan uang kita, tentu saja itu tidak akan menjadi jaminan. Akhir-akhir ini ada begitu banyak kisah orang-orang yang berduit, orang-orang yang memiliki harta begitu banyak. Ketika terserang oleh COVID-19, tidak ada obat yang bisa dibeli. Tidak ada obat, tidak ada untuk plasma yang katanya bisa untuk mengobati plasma dari orang, plasma darah dari orang yang sudah sembuh dari COVID, itu bisa katanya untuk juga menjadi pengobatan bagi orang yang sedang menderita COVID-19. Ternyata ada uang, ada untuk mau membeli plasma itu, tetapi kenyataannya tidak ada. Sulit mencarinya. Bahkan orang dengan gayanya misalkan mengatakan bahwa aku ada uang loh, aku ada perusahaan yang bisa aku jual. Aku mau mencari untuk ICU yang sangat VIP bagi aku dengan kelas VIP. Enggak ada. Percuma saat ini kita ketika berbicara tentang harta benda, ketika kita bicara tentang uang, percuma di saat-saat masa sulit ini selain kita mempercayakan kekuatan itu kepada Allah. Ketika kita juga mempercayakan kepada keluarga,
atau orang-orang terdekat kita, pasangan hidup kita mungkin, atau anak-anak yang kita sayangi, anak-anak yang kita harapkan. Tetapi ketika terserang COVID, apa yang dilakukan? Keluarga kita pun akan diisolasi, kita pun akan diisolasi dan hanya mengandalkan telepon dari rumah sakit untuk mengabarkan bagaimana keadaan keluarga kita ketika ada keluarga yang terpapar kena COVID-19. Kita mengandalkan keluarga, enggak bisa. Kita mengandalkan anak-anak kita, pasangan hidup kita, enggak bisa. Di masa-masa sekarang ini kita tidak bisa lagi mengandalkan keluarga kita, mengandalkan orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Bahkan kita ngomong mungkin, aku masih banyak anak buah gitu ya. Aku adalah pemimpin, aku adalah ketua tokoh masyarakat. Tetapi ketika kita terserang COVID, maka anak buah karyawan itu meskipun dibayar dan sebagainya, orang-orang akan tidak lagi mau mendekat dengan kita. Dari awal sudah diingatkan social distancing, apalagi kalau kita sudah dikatakan divonis COVID-19. Maka dari itu tidak heran ketika orang sudah divonis COVID-19 akhirnya nekat untuk bunuh diri, mengambil jalan pintas akhirnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa diandalkan di dalam dunia ini. Mari menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika sudah melihat, merasakan penyertaan Tuhan di masa-masa yang lalu hingga saat ini, tentu Tuhan pasti akan menyertai kita melalui masa-masa sulit ini. Tuhan tidak pernah salah. Dan ketika Daud bergantung pada Tuhan, mempercayakan segala masalahnya ini kepada Tuhan, maka Daud makin kuat, makin memiliki kekuatan kembali. Bagaimanakah dengan kita? Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, ternyata bukan saja Daud itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi Daud itu juga bertanya kepada Tuhan Allahnya. Jelas di ayat 7 dan 8 itu Daud bertanya kepada Tuhan Allahnya. Daud bertanya tersebut ingin kembali kepada panggilan utamanya. Bukan hanya sekedar menanyakan, tetapi ingin benar-benar kembali kepada panggilan utamanya, yaitu mentaati Tuhan. Bagaimana ketika nanti respon Daud ketika ada jawaban dari Tuhan, maka tujuannya adalah untuk mentaati dari pertanyaan yang disampaikan Daud. Meskipun tidak sesuai dengan keinginannya, meskipun itu tidak sesuai dengan maksudnya. Maksud dan keinginan Daud itu pasti akan secara rendah hati dia menyatakan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di ayat 7 dan 8 ini jelas Daud memerintahkan kepada Imam Abiatar untuk membawa baju efod kepadanya dan Daud memanjatkan doa kepada Allah. Apakah baju efod itu, Bapak Ibu yang terkasih? Baju efod itu adalah baju imam yang dipakai saat sang imam itu melakukan tugas keimamannya dan mewakili umat untuk berdoa kepada Allah. Ketika dia menanyakan itu berarti di dalam keadaan berdoa kepada Tuhan. Bukan saja berdoa untuk secara pribadi dirinya, tetapi mewakili umat berdoa kepada Allah. Bagaimanakah dengan kondisi kita? Hari Senin yang lalu, tanggal 17 Agustus, itu adalah 75 tahun Indonesia merdeka. Bagaimanakah kita? Apakah kita juga rindu untuk menanyakan, bertanya kepada Tuhan dengan segala keadaan kondisi, mewakili umat Tuhan, mewakili bangsa Indonesia datang kepada Tuhan, berdoa, mewakili umat Tuhan, orang-orang yang percaya di seluruh bumi ini, bertanya kepada Tuhan.
mau untuk berdoa kepada Tuhan. Dengan demikian Daud itu merespon, bertanya kepada Tuhan. Mari kita mengikuti apa yang Daud teladankan di dalam bagian ini. Di dalam ayat 8a, Daud itu bertanya kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dengan kata lain, Daud ini ingin menanyakan, ketika menanyakan haruskah aku mengejar gerombolan itu kalau kita katakan dengan bahasa yang lain, apakah perintahmu bagiku sekarang gitu ya? Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Berarti menanyakan kepada Tuhan, apa kalau begitu perintahmu? Harus aku kejar atau tidak, kan begitu? Apa perintahmu Tuhan bagiku sekarang? Kemudian, akan dapatkah mereka kususul? Berarti itu menanyakan juga kalau kita misalkan bertanya, apa kalau begitu yang harus aku lakukan gitu ya, untuk mentaati perintah Tuhan itu. Jadi bertanya apa perintahnya gitu ya, harus atau tidak, kemudian akan dapatkah mereka kususul. Artinya adalah bagaimanakah kalau begitu, apa yang harus aku lakukan gitu ya. Apakah mereka ini bisa aku susul dengan cara yang bagaimana, kan begitu. Apa kalau begitu yang aku harus lakukan untuk mentaatimu. Inilah respon yang perlu kita teladani dari Daud. Daud datang kepada Tuhan dengan rendah hati, tidak memohon ini dan memohon itu. Tidak merengek-rengek seperti anak kecil, tidak juga sambat, tidak juga kecewa kepada Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi pada saat itu di dalam kehidupan Daud. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, mengapa harus terjadi? Apa kalau begitu Tuhan yang harus aku lakukan untuk mentaatimu, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki? Apa kalau begitu perintahmu kepadaku? Gitu ya. Nah, Daud datang doa dengan kerendahan hati. Bagaimanakah dengan kehidupan doa kita? Jangan-jangan ketika online pun, ibadah online itu kita malas-malasan. Kehidupan doa kita semakin hari semakin merosot. Bagaimanakah dengan pembacaan firman Tuhan itu? Apakah kita juga akan terus merasakan, aduh sulit Tuhan untuk membaca. Sedangkan Elion sendiri dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara mengajak jemaat. Ada yang IBS membahas tentang doa di online. Kemudian nanti juga akan ada IBS secara online dan sebagainya. Ayo Bapak Ibu, Saudara semua, kita bagaimana bisa bertanya kepada Tuhan kalau kita ini sudah malas untuk berdoa, sudah malas membaca firman Tuhan, sudah malas untuk mengikuti ibadah online. Ikut ibadah online pun kadang kita dengan motivasi yang salah, motivasi yang keliru. Mari kita meneladani apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Karena apa? Karena kebertundukan dari Daud ini kepada Tuhan itu menunjukkan dengan jelas, menunjukkan siapakah diri Kristus. Bagaimana Yesus itu adalah satu-satunya gitu ya, orang satu-satunya manusia secara 100% yang dalam sejarah menjadikan ketaatan kepada Allah itu sama, sebagai hal yang sama pentingnya dengan makanan. Yohanes 4 ayat 34 itu mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bayangkan, makanannya Tuhan Yesus itu ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kalau begitu ketaatan Kristus itu? Dia rela turun dari tahtanya. Dari tahta yang maha tinggi itu ke dalam dunia yang fana, ke dalam dunia yang hina, ke dalam dunia yang dia ini harus siap untuk dihina, siap untuk disiksa, untuk naik juga ke atas kayu salib dengan mati dengan cara yang hina. Inilah apa yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus itu, ketaatan.
bertanya melalui doa kita bukan hanya sekedar permohonan, meminta ini dan itu. Bukan hanya sekedar menyatakan kekecewaan, tetapi berdoa ingin untuk mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, setelah Daud bertanya kepada Tuhan, maka jawaban Tuhan itu benar-benar memberikan kekuatan yang besar bagi Daud. Apa jawaban Tuhan itu? Nah, di dalam ayat 8b, Tuhan itu berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lihat, baca dan renungkan. Tidak ada penghiburan apapun yang dijanjikan Tuhan pada bagian ini. Namun janji pertolongan Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi Daud untuk boleh menghadapi di masa-masa sulit ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Janji penyertaan Tuhan di dalam masa-masa sulit itulah yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mudah bagi kita gitu ya, untuk kita ini setia kepada Allah di dalam segala kelimpahan, di dalam segala ketentraman hidup. Sebelum COVID-19 ini terpapar ya begitu banyak gitu ya, begitu belum ada pandemi ini. Mudah bagi kita ini mengatakan, waduh Tuhan, Engkau baik, Engkau setia kepadaku, Engkau senantiasa memberikan kelimpahan, memberikan ketentraman, pekerjaanku lancar-lancar saja seperti rutinitas belaka gitu ya. Sekarang banyak orang yang kemudian mengatakan, waduh sulit ya. Mendingan aku mengantar anakku ke sekolah daripada dampingi anakku ketika online sedang belajar di rumah gitu ya. Nah, kalau pada waktu itu mengantar anak sekolah itu merupakan kesulitan bagi orang tua gitu ya. Rasanya kok sudah capek gitu ya. Tetapi gampang bagi kita mengatakan Tuhan itu baik ya, Tuhan itu oke ya ketika di dalam masa-masa kita ini lagi aman dan nyaman. Tetapi marilah kita ini boleh terus setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan yang kita alami di masa-masa yang aman, kesetiaan yang kita alami kepada Allah di masa-masa yang enak, yang merasa aman dan nyaman tadi itu adalah kesetiaan kita yang tidak teruji gitu ya. Oleh karena itu, mengapa saya katakan tidak teruji? Sebab seperti dikatakan di Ayub 2 ayat 10 yang mengatakan, apakah kita hanya mau menerima Allah itu yang baik-baik saja, tetapi enggak mau menerima yang buruk, menerima kekecewaan, menerima kekalahan, menerima ketika tidak bisa bekerja, menerima ketika kita ini dikatakan sedang terpapar COVID ataupun keluarga kita sedang terpapar COVID-19. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh sedih, tetapi kita menyadari ada hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan juga terjadi supaya kesetiaan kita kepada Tuhan itu dapat teruji. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir karena saya ini sudah diselamatkan, karena saya ini sudah rajin beribadah, karena saya ini sudah memberikan persembahan. Oh, multimedia itu sangat diperlukan di dalam sekarang ini untuk ibadah online. Saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sampai bekerja larut malam untuk mengedit, untuk streaming dan sebagainya. Sebagai guru sekolah minggu juga bersusah payah untuk melakukannya. Jangan berpikir karena saya setelah melakukan itu dan sebagainya, terus kita tidak akan ada hal buruk atau tidak akan ada kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengarkanlah baik-baik, sebagai hamba Tuhan pada hari ini saya mengingatkan kepada kita semua. Kita harus siap. Seperti Daud katakan di dalam Mazmur 23, bahwa Tuhan itu bukan saja membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang dan menyegarkan kita. Enggak loh, Daud tidak menuliskan hanya itu, tetapi
Daud juga menuliskan bahwa Tuhan juga mengizinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman yang gelap. Tetapi justru di dalam lembah kegelapan itulah gada dan tongkat Tuhan, tongkat gembala. Gada dan tongkat gembala itulah yang menyertai kita. Saudara, di saat ini kita mungkin merasakan terpenjara. Kita rasanya apalagi di dalam masa PSBB yang lalu itu. Kita merasakan terpenjara di dalam rumah kita masing-masing. Kebebasan kita seolah-olah terbelenggu dan terpasung karena COVID-19. Namun bagaimanakah kita bisa tetap percaya dan bersyukur dan serta bertanya kepada Tuhan dengan tujuan untuk mau mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Di Perjanjian Baru kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 jelas Paulus dan Silas ketika di masa sulit terpenjara dengan diborgol dan dipasung kakinya, mereka masih tetap berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah sehingga itu menjadi penghiburan juga bagi orang-orang hukuman yang lain ketika mereka mendengarkan puji-pujian itu. Paulus dan Silas itu benar-benar mengalami himpitan dan kesulitan, tetapi mereka tetap kuat dan dapat dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita mau terus hanya begini-begini saja? Seharusnya tidak. Iman kita boleh semakin bertumbuh, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan di masa-masa sulit ini? Bagaimana kita bisa bersaksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana kita juga perlu untuk menyaksikan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat yang serba kebingungan, yang serba mengalami kekhawatiran. Kita boleh bisa tetap berdoa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian dari seorang pendiri Vineyard Church, pendiri gereja Vineyard gitu ya di Kanada, yaitu John Wimber, yang mengisahkan tentang pertobatannya dikarenakan John Wimber ini melihat dan menyaksikan bagaimanakah gembalanya ketika dia sebelum bertobat gitu ya, gembalanya itu menyaksikan kepada dia ketika mengalami hal-hal yang pahit, tapi masih bisa mengucap syukur dan berkata begini yang menguatkan John Wimber pada saat itu. John Wimber mengatakan, Tuhan, aku tidak mengerti mengapa semuanya ini terjadi padaku. Bukan John Wimber sih, gembalanya dari John Wimber yang mengatakan demikian. Tuhan, aku tidak mengerti mengapa semuanya ini terjadi padaku, tetapi aku mengetahui satu hal, bahwa aku memiliki Allah yang sangat baik di dalam kehidupanku. Saya ulangi, Tuhan, aku tidak mengerti mengapa semuanya itu terjadi padaku, tapi aku mengetahui satu hal, bahwa aku memiliki Allah yang sangat baik dalam kehidupanku. Kira-kira Bapak, Ibu atau Saudara tahu apa yang menjadi kepahitan yang dialami oleh gembalanya dari John Wimber ini? Ternyata ketika dia pada saat itu satu kali ditelepon seorang polisi yang menelpon mengabarkan bahwa anak perempuannya yang berusia 13 tahun itu telah tewas pada saat itu karena berondongan peluru di sekujur tubuh dari anaknya yang berusia 13 tahun ini, karena ada seorang yang sakit jiwa masuk di sekolahnya kemudian memberondongkan peluru itu ke badan dari anak perempuannya ini. Dan gembala dari John Wimber ini mengatakan, Tuhan, aku enggak mengerti semuanya itu terjadi padaku mengapa. Tetapi satu hal yang aku mengerti, aku memiliki Allah yang sangat baik di dalam kehidupanku. Bapak Ibu, di saat sulit, mari kita bersama-sama menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Yang kedua, datang bertanya kepada Tuhan untuk kehendaknya di dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui doa, melalui baca firman Tuhan, melalui perenungan kita setiap minggunya. Dengan tujuan utama adalah untuk mentaati
apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Menjadi saksi-saksinya dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama-sama dengan kita semuanya. Kita akan menundukkan kepala kita. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita akan bersama-sama berdoa. Mungkin saat ini kita mengalami segala keadaan yang tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita maupun keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga kita dikarenakan penghasilan yang begitu turun, ataupun dengan keadaan-keadaan yang berubah begitu drastis di dalam kehidupan kita, di dalam hitungan bulan, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin saat ini kita sedang terhimpit, terjepit. Mari firman Tuhan mengatakan kepada kita, untuk kita boleh datang, untuk kita boleh menguatkan kepercayaan kita kembali kepada Tuhan kita, kepada Tuhan Allah kita yang telah teruji, yang tidak akan pernah berubah. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mau mengucap syukur untuk firman-Mu yang menyapa kami, menegur kami, bahkan mengingatkan kepada setiap kami. Untuk kami boleh senantiasa menguatkan kepercayaan kami. Kami boleh senantiasa percaya kepada Engkau sepenuhnya, Allah sang pemilik kehidupan kami. Kami boleh ya Bapa dengan rajin kami terus berhubungan dengan Engkau. Secara intim melalui kehidupan doa kami, melalui pengenalan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan tolong. Bersyukur untuk Gereja Elion, bersyukur untuk ibadah online yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau yang akan tolong kami Tuhan, agar kami tidak semakin jauh kepada Engkau. Engkau yang akan menolong kami boleh lebih percaya kepada Engkau. Dan kami boleh terus senantiasa bertanya, apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di saat masa-masa sulit ini? Apa yang harus kami lakukan ya Bapa? Engkau yang akan menolong kami ketika kami boleh tetap melayani Engkau, ketika kami boleh menjadi saksi-saksi Engkau dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kembali kita mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang barusan kita dengar, sungguh menegur dan menguatkan setiap kita. Abraham, Musa, Daud, dan banyak lagi tokoh di dalam Alkitab sudah mengalami bagaimana Allah menolong di dalam kehidupan mereka. Tentunya kita pun akan ditolong karena kita mempunyai Allah yang sama. Tapi kita seringkali lupa betapa dahsyat dan keajaiban Tuhan. Kita malah cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri, lalu kemudian merasa khawatir dalam menghadapi tantangan hidup. Padahal kita punya Tuhan yang setia dan adil, yang selalu menolong dan membela setiap perkara kita. Mari serahkan segala pergumulan hidup
dan masa depan kita di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dan marilah kita menikmati segala kebaikan-Nya. Janji dan firman-Nya akan tergenapi dalam hidup kita dan menjadi kekuatan bagi kita, anak-anak-Nya, ahli warisnya. Sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan yang dapat ditransfer ke rekening maupun melalui scan QR Code yang tertera pada layar saudara. Saya mengajak setiap kita untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan bersama-sama menyatakan bahwa kita mau tetap percaya pada janji Tuhan bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita sebesar setia-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Percayalah pada Tuhan bahwa Dia akan selalu menolong kita. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
Biarlah Tuhan kami boleh percaya pada Engkau saat tersulit pun dan selalu setia kepadamu. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Tak habis-habisnya Tuhan kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang setia dan selalu mengerti setiap pergumulan kami. Bahkan di saat kami menghadapi situasi yang amat sulit, Engkau selalu ada Tuhan dan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Tuhan, kini saatnya kami mau mempersembahkan yang terbaik, bukan hanya materi, namun juga iman dan kesetiaan kami kepadamu Bapa. Kami berikan dengan setulus hati, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Berikan hikmat-Mu kepada para pengurus yang mengelolanya, agar persembahan ini boleh dipakai menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Beberapa pokok doa akan tertera di layar saudara. Mari kita sama-sama membuka suara mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama kita akan mendoakan bagi Jemaat Elion. Mari kita buka suara. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami hendak mendoakan jemaat kami Tuhan, agar di situasi yang terjadi saat ini, kami boleh semakin mendekat dan bersekutu erat denganmu. Makin rindu mengenal Engkau lebih dekat lagi, dan semakin tekun berdoa dan belajar firman-Mu. Biarlah kami boleh terus melekat erat padamu ya Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan bagi Jemaat Elion yang saat ini mengalami kesulitan di dalam keuangan, baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan. Mereka yang terdampak secara ekonomi karena pandemik yang masih terus berlanjut ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi anak-anak-Mu ini. Tuhan, Engkau akan membukakan pintu dan memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang berharap dan berseru kepadamu Tuhan. Berikutnya kami juga memohon belas kasihan bagi mereka yang sedang sakit ataupun sedang berduka akibat kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan mau jamah mereka dan menyembuhkan, bahkan memulihkan keadaan mereka. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya sandaran dan batu perlindungan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh dinyatakan di dalam hidup kami. Berikutnya kita akan mendoakan bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama kita akan mendoakan bagi Bapak Presiden dan wakilnya. Mari kita sama-sama buka suara. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan berkenan memelihara dan memberikan kesehatan kepada Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Tuhan yang menjaga mereka dan memberikan hikmat bagi mereka agar dengan bijak memerintah negara kami Indonesia. Biarlah setiap keputusan yang diambil boleh berasal daripada-Mu dan menjadi kebijakan yang terbaik bagi negara kami ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa supaya rakyat Indonesia mempunyai kedewasaan berpikir, sehingga tidak mudah terpengaruh ajaran ataupun informasi yang tidak benar yang menyebabkan kerisauan dan kekacauan bagi mereka. Tapi sebaliknya, Tuhan berkenan memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam mereka mengolah setiap informasi yang mereka terima. Dan terakhir Tuhan, kami juga mendoakan kiranya toleransi boleh tetap terjaga di negara kami. Biarlah di usia yang semakin bertambah, sudah 75 tahun negara kami ini berdiri Tuhan, kiranya dimulai dari tingkat paling atas boleh memberikan teladan bagi setiap jajaran dan level di bawahnya. Kiranya setiap rakyat Indonesia menyadari kebinekaan bangsa ini sebagai sebuah keanekaragaman yang indah dan tetap menjaga kerukunan dan kesatuan yang utuh di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan,
Kiranya segala seru dan doa kami yang jauh dari sempurna ini boleh mendapat jawaban sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memampukan kita untuk terus senantiasa mempercayai Tuhan di masa-masa sulit ini dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.